Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra Fikri, NIM 23051204057, program studi S1 Teknik Informatika, kelas B, angkatan 2023, dosen pengampu Pak Agus Prihanto, STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SJF atau Shortest Job First. Nah, di sini penjelasan tentang algoritma SJF atau Shortest Job First. Algoritma SJF Shortest Job First adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang mengacu pada proses dengan waktu pendek yang harus dilakukan terlebih dahulu. Algoritma ini menggabungkan setiap proses yang merupakan proses dengan waktu pendek terpendek. Ada dua skema yang digunakan dalam algoritma SJF. Kita next. Nah, yaitu non-preemptive dan preemptive. Nah, untuk non-preemptive ini proses tidak dapat diberhentikan sebelum selesai. Jadi yang non-preemptive ini sesuai urutan yang harus diselesaikan. Nah, yang untuk preemptive ini proses dapat diberhentikan dan diulangi kembali jika ada proses dengan waktu yang lebih cepat. Jika ada proses yang dengan waktu paling pendek akan didahului, dan yang prosesnya dengan waktu yang lebih lama akan di tahap belakangan. Nah, nanti bakal diulangi lagi. Algoritma SJF ini mencoba untuk mengurangi waktu pendekatan dan menggabung proses dengan waktu pendek terpendek. Ini memungkinkan proses dengan waktu pendek terlebih dahulu, yang dapat mengurangi penyelesaian total proses. Algoritma SJF ini bekerja dengan cara mengurutkan proses berdasarkan waktu pendek terpendeknya. Proses dengan waktu terpendeknya akan dijalankan terlebih dahulu, sementara proses dengan waktu pendek yang lebih panjang akan dijadwalkan setelah proses dengan waktu pendek terpendek selesai. Oke, kita next. Nah, untuk keunggulan dan kekurangan algoritma ini, untuk keunggulannya itu seperti mengurangi waktu pendekatan dan mengurangi waktu penyelesaian total proses. Nah, untuk kekurangannya itu tidak mengurangi waktu pendekatan yang optimal dan dapat memicu konflik antar proses yang menggunakan sama alat. Nah, ini adalah contoh prosesnya, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk menghitungnya itu dari kok bisa 3170, karena kita ngambilnya itu dari ada yang digancet itu, soalnya dan dari CPU milisecond atau di tabel bus time-nya itu. Nah, yang proses nomor 4 itu kan paling kecil tuh bus time-nya. Nah, itu akan didahului, dan yang paling banyak itu adalah proses ketiga yang di belakang. Nah, untuk menghitungnya itu adalah cara jaraknya jadi 0 1 37 itu yang diambil. Nah, kok bisa 37? 0 ditambah 1, satunya ditambah 2, hasilnya 3, dan 3 itu ditambah 4, hasilnya 7, 7 ditambah 8, hasilnya 12. Nah, tapi yang diambil itu 0 7 1 3, dan itulah hasilnya 27, nah kok 4-nya dari mana? Ya, 4-nya itu mengikuti dari prosesnya. 3 tambah 1 tambah 7 itu 11 dibagi 4, hasilnya 27.
2,75 mili per second. Kita next. Nah, di sini ada contoh preventifnya. Seperti yang dijelaskan tadi, preventif itu jika memiliki waktu yang terpendek akan didahulukan, namun akan diberhentikan jika ada proses yang dengan waktu yang terpendek juga yang mendekati. Jadi contohnya seperti itu yang dicatat di tabel kuning. Aslinya ada rumusnya, saya lupa dikit ya. Itu seperti contohnya itu ya. Sudah sesuai. Jadi itu ada sumbernya. Kita next. Nah, untuk mengimplementasi algoritma ini dapat menggunakan bahasa pemrograman yang Anda sukai seperti Python, C++, dan Java, dan Anda dapat menggunakan algoritma bubble sort atau interaction sort untuk melakukan proses berdasarkan waktu pendek terpendeknya. Setelah proses diurutkan, Anda dapat proses dengan waktu pendek terpendek terlebih dahulu dan memulai proses berikutnya setelah proses sebelum selesai. Nah, di sini Anda dapat juga menggunakan algoritma SJF dalam berbagai situasi. Nah, seperti dalam sistem operasi, sistem manajemen proses, dan sistem penjadwalan lainnya. Algoritma ini dapat membantu untuk mengurangi waktu berkedatan atau mengurangi waktu penyelesaian total proses yang dapat membantu Anda mengaturkan sistem Anda. Nah, di sini kan ada 3 sistem operasi, dunia perbankan dan manufaktur. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu dalam sistem operasi, algoritma ini dapat digunakan untuk mengatur urutan proses yang dieksekusi oleh CPU dan yang kedua itu dunia perbankan. Yang ini algoritma SJF dapat digunakan untuk mengatur urutan transaksi yang akan diproses oleh sistem. Dunia faktor, yaitu yang ketiga itu adalah dunia faktor. Algoritma ini dapat digunakan untuk mengatur urutan produksi yang akan dilakukan oleh mesin. Nah, algoritma SJF juga dapat digunakan dalam sistem operasi yang mengatur urutan penggunaan sumber daya komputasi seperti memori dan CPU. Dalam sistem operasi, algoritma SJF dapat membantu mengurangi waktu tunggu proses dan meminimalkan waktu siklus sistem. Baik, kita next. Yang ini ya tadi ya saya jelaskan. Nah, ini adalah algoritma SJF dalam sistem pengendalian trafik. Ada 4, yaitu trafik jalan raya, ada trafik udara, trafik telepon, dan trafik internet. Nah, untuk trafik jalan ini, jika terdapat beberapa jalur yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan jalan mereka, algoritma SJF ini dapat digunakan untuk mengatur urutan trafik yang akan melalui jalur tersebut. Dalam situasi ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu trafik dan meminimalkan kebisingan dan polusi. Yang kedua, trafik udara. Jika terdapat beberapa rute yang memungkinkan pesawat untuk mencapai tujuan mereka, algoritma SJF ini dapat digunakan untuk mengatur urutan pesawat yang akan melalui rute tersebut. Dalam situasi ini, algoritma SJF dapat membantu mengurangi waktu tunggu pesawat dan
meminimalkan keterlambatan dan kebisingan. Algoritma yang ketiga itu traffic telepon, yaitu jika terdapat beberapa antrian untuk memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan pelayanan terhadap pelanggan. Algoritma SJF ini dapat digunakan untuk mengatur urutan panggilan yang akan diproses oleh operator. Dalam situasi ini, algoritma SJF dapat membantu mengurangi waktu tunggu panggilan dan meminimalkan kebisingan dan polusi. Algoritma selanjutnya yaitu traffic internet. Jika terdapat beberapa jalur yang memungkinkan seseorang untuk mengakses situs web, algoritma SJF ini dapat digunakan untuk mengatur urutan paket data yang akan melalui jalur tersebut. Dalam situasi ini, algoritma SJF dapat membantu mengurangi tunggu paket data dan meminimalkan kebisingan dan polusi. Selanjutnya kita next PPT-nya. Algoritma SJF dalam sistem pengendalian trafik pada mesin industri. Nah, untuk mesin industri ini, jika terdapat beberapa mesin yang memungkinkan seseorang untuk mengolah bahan baku, algoritma ini dapat digunakan untuk mengatur urutan proses yang akan dilakukan oleh mesin. Dalam situasi ini, dapat mengoptimasikan waktu tunggu proses dan mengurangi waktu tunggu proses dan meminimalkan kebisingan dan polusi. Kita next. Algoritma SJF dalam sistem pengendalian trafik pada sistem pembangkit listrik. Sumber daya energi ini jika terdapat beberapa sumber daya yang memungkinkan seseorang untuk mengatur pembangkit listrik. Algoritma ini dapat digunakan untuk mengatur proses yang akan dilakukan oleh sistem tersebut. Dalam situasi ini, algoritma SJF dapat membantu mengurangi waktu tunggu proses dan meminimalkan kebisingan dan polusi. Ternyata sudah habis dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.